Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Sampai hari ini ya, rencana koalisi perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS masih belum terrealisasi. Lah, jangankan bersatu dalam koalisi, yang ada malah mereka sekarang saling ribut dan menyerang sana-sini. Kasihan sekali melihat Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS ini. Masa ya koalisi saja belum terrealisasi, tapi mereka sudah ribut sendiri. Nah, jadi ya sebenarnya keributan ini dimulai dari Partai Nasdem dan Demokrat. Nah, melihat hubungan kedua partai yang semakin memanas ini ya, terus terang saya jadi semakin pesimis bahwa koalisi perubahan yang bakal dibentuk oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS akan bisa terwujud. Ya, jangankan terwujud, yang ada justru semakin kusut. Ya, tapi mungkin ada yang penasaran juga mengapa sih Nasdem dan Demokrat ini bisa ribut dan saling serang. Apakah ini pertanda bahwa rencana koalisi perubahan akan layu sebelum berkembang? Atau jangan-jangan mereka semuanya akan bubar dan Anies Baswedan ditinggal sendirian? Ya, bisa jadi kan? Nah, kalau itu sampai terjadi ya, terus pertanyaannya bagaimana dengan nasib Anies Baswedan nanti? Ya, semua orang ini juga tahulah kalau kita perhatikan baru-baru ini ya, Anies Baswedan ini mulai sering keliling daerah untuk melakukan kampanye politik. Seakan-akan dirinya ini sudah resmi ditetapkan sebagai calon presiden oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Padahal pemilu saja ini belum dimulai. Bahkan pendaftaran capres dan cawapres ini juga belum dibuka. Ya, tapi baiklah, langsung saja ke pertanyaan awal. Mengapa hubungan antara Partai Demokrat dan Nasdem baru-baru ini memanas? Jadi ceritanya itu begini. Bermula ketika Nasdem berwacana atau mengomentari terkait pertemuan antara Gibran dengan Anies Baswedan. Tahu kan, sebelumnya Gibran dan Anies Baswedan ini sempat bertemu dan sarapan bareng di sebuah hotel di kota Solo. Bahkan momen saat sarapan tersebut ya, juga diunggah oleh Gibran di akun media sosial Twitternya. Jadi Gibran mengunggah foto saat makan bersama Anies Baswedan di hotel dengan keterangan "Mari makan". Nah, tidak lama kemudian Gibran pun mengunggah fotonya saat makan bersama Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo. Tapi yang membedakan adalah ketika Gibran makan bersama Ganjar, lokasinya itu bukan di hotel, melainkan di sebuah warung yang sederhana. Jadi tidak ada kesan mewahnya sama sekali. Tentu ini sangat jauh berbeda ketika dibandingkan dengan makan bersama Anies Baswedan. Dan tahu nggak apa komentar Gibran saat mengunggah fotonya bersama Ganjar Pranowo? Dia ini menulis, "Memang lebih enak makan di warung sederhana seperti ini." Begitu katanya. Nah, menurut saya ya, pernyataan Gibran ini sangat-sangat telak. Dan melihat yang seperti ini, saya jadi menduga apa jangan-jangan statement tersebut sengaja ingin menyindir Anies Baswedan. Ya, siapa tahu kan. Tapi pada intinya ya, semua orang ini bebas menyampaikan opini, pandangan, dan persepsinya seperti apa. Namun yang paling tahu terkait semua itu ya tentu adalah Gibran sendiri. Jadi kalau menurut saya ya secara pribadi, semua itu bukan lagi soal mewah atau sederhana, tapi lebih kepada soal siapa yang menemani makan. Ya, sekarang logikanya itu begini. Kalau ya yang menemani kita makan itu orangnya nyebelin, ya pastilah jadi terasa nggak enak makanannya. Bener gak? Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, sekarang ya ibaratnya makan bareng pacar atau pasangan lah. Ketika ditemani pasangan kita ya, kita mau makan dimanapun, rasanya ini pasti akan nikmat dan lezat. Mau makannya di warung emperan, mau makannya di restoran, pasti rasanya ini akan nikmat. Bener gak? Jadi saya punya pandangan, sepertinya ya Gibran ingin menyampaikan sebuah pesan dan sekaligus sindiran bahwa dia sebenarnya lebih merasa nyaman atau enak ketika ditemani makan oleh Ganjar Pranowo daripada Anies Baswedan. Itu yang saya tangkap. Nah, balik lagi ke soal konflik antara Nasdem dan Demokrat.
Jadi konflik itu bermula ketika pertemuan antara Gibran dan Anies Baswedan di Solo. Nah, dari pertemuan tersebut, Partai Nasdem kemudian berwacana bahwa Gibran itu sangat memenuhi syarat untuk diduetkan bersama Anies Baswedan. Nah, mendengar wacana tersebut ya, pihak dari Partai Demokrat pun tidak terima alias protes. Kasihan sekali Partai Demokrat ini. Jadi protes tersebut dilontarkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, yaitu Andi Arief. Tahu kan Andi Arief? Ya, dialah yang pernah ditangkap oleh polisi di hotel karena terkait dengan kasus narkoba. Bahkan saat ditangkap, ya, polisi juga ini menemukan sebuah alat kontrasepsi yang bergerigi. Parah sekali kan? Nah, balik lagi ke soal protes yang disampaikan Demokrat terhadap Partai Nasdem. Jadi Andi Arief ini protes supaya Nasdem lebih fokus ke persoalan rencana koalisi perubahan dan tidak sibuk berwacana untuk mengusung cawapres di luar dari Partai Demokrat dan PKS. Padahal ya, ibarat orang mau menikah, Anies Baswedan ini kan belum tunangan sama siapapun, termasuk dengan AHY. Tapi anehnya kenapa Demokrat justru merasa seakan-akan sudah diduakan. Bahkan Demokrat ini juga meminta agar Nasdem mencontoh Demokrat dan PKS yang disiplin dalam koalisi. Nah, mendengar pernyataan Demokrat tersebut, Nasdem pun membalas dengan melontarkan pertanyaan. Ya, emangnya PKS dan Demokrat sudah koalisi? Kan belum. Ya memang benar kan, kalau menurut saya memang selama ini kan Nasdem, PKS, dan Demokrat memang belum berkoalisi. Mereka ini kan baru akan membentuk koalisi yang dinamai Koalisi Perubahan. Dan rencana koalisi tersebut baru sempat mau dideklarasikan pada tanggal 10 November kemarin. Tapi sayang semuanya itu gatot alias gagal total. Dan tidak hanya sampai di situ loh ya. Bahkan Partai Nasdem juga menyampaikan pertanyaan yang menurut saya ini cukup menohok. Masa berwacana nggak boleh? Koalisi apa ini? Begitu katanya. Nah, menjawab pertanyaan Nasdem tersebut, Demokrat pun membalas dengan pertanyaan yang tak kalah menohok juga. Menurut Demokrat ya, kalau satu melemahkan yang lainnya, terus koalisi apa ini? Begitu balasnya. Kasihan sekali mereka ini saling sindir seperti itu coba. Jadi ya, Demokrat ini menganggap bahwa wacana yang dilontarkan oleh Nasdem tersebut bukannya menguatkan rencana koalisi perubahan, namun justru melemahkan. Kasihan sekali mereka ini ribut-ribut sendiri coba. Baru ngatur internal partai sendiri saja sudah ribut seperti itu. Lagi mana mau mengatur negara coba. Nah, melihat perseteruan antara Nasdem dan Demokrat, PKS pun ini mencoba untuk berperan sebagai penengah. Jadi terkait wacana Nasdem yang mengatakan Gibran penuhi kualifikasi sebagai cawapres, maka PKS pun meminta agar Demokrat ini bersikap santai dan gak perlu baper. Bisa saja PKS ini. Nah, melihat masalah yang semakin ruwet dihadapi oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, saya jadi punya kesimpulan. Menurut saya, koalisi perubahan yang digagas oleh tiga partai ini akan semakin sulit terrealisasi. Selain itu, penentuan cawapres juga tidak kunjung mendapatkan titik temu alias buntu. Dan sepertinya Nasdem ini tidak setuju jika yang menjadi cawapres adalah AHY ataupun Aher. Itulah mengapa sampai saat ini ya, sampai detik ini, sikap Nasdem masih menggantung dan genit untuk pilihan cawapres dari luar Partai Demokrat dan PKS. Nah, yang paling fatal adalah kalau semua permasalahan ini tidak kunjung diselesaikan, maka bisa jadi mereka akan bubar barisan dan Anies Baswedan pun akan ditinggal sendirian. Ngeri sekali kan? Nah, kalau sudah ditinggal sendiri, terus Anies Baswedan mau nyapres lewat mana coba? Kan itu pertanyaannya, bener gak? Dan kalau sudah seperti itu, maka sia-sialah kampanye yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan tidak menuntut kemungkinan Anies Baswedan akan gagal menjadi capres. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat kali ini. Pesan saya buat Nasdem, Demokrat, dan PKS.
Teruslah kalian membuat keributan, karena keributan adalah konten. Ya, saya pikir itu tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.